Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada bagian ke-54 dari akhlaknya para sufi yang sholihin, yang bisa dijadikan sebagai uswah atau teladan para salik. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya para sufi yang sholihin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoinya. Riqatu qulubihim, yaitu lembutnya atau tipisnya hati mereka. Wa qasratu bukaihim, dan banyak menangisnya. Ala tafritihim, atas kesalahan-kesalahannya. Fi hukukillah, terkait dengan hak-hak Allah azza wa jalla. Fala'allallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala Maha Tinggi yarhamuhum, melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Pembahasan kali ini yang disampaikan oleh mu'alif yaitu keteladanan para ulama salafus soleh, ya, para sufi yang sholihin, memiliki kelembutan hati, ya, dan ketika hatinya lembut, ketika melakukan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ekspresinya itu muncul penyesalan yang luar biasa, sehingga air matanya menetes, menangis, ya, karena merasa menyesal, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keteladanan yang seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya lembut, memiliki kepekaan, ya, pada saat melakukan kesalahan dia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, muncul rasa khauf, rasa takut, bersimpuh di hadapan Allah, ya, dengan, ya, berlinang air matanya. Ini pertanda hati seseorang itu sedang lembut. Tapi sebaliknya, kalau hatinya itu keras, ya, gelap, ketika melakukan tafrid, kesalahan-kesalahan, ya, terus diingatkan. Nah, karena hatinya keras, maka responnya negatif.
Bisa jadi kalau dia sedang diingatkan, menuduh orang yang mengingatkan sok suci lo gitu misalnya. Padahal dia salah terus diingatkan gitu. Nah, kenapa demikian ya? Karena hatinya keras. Ketika ada orang mengingatkan justru negatif thinking, tidak bersyukur. Oh iya, masih ada orang yang mau mengingatkan saya. Ya saya melakukan kesalahan. Ini kalau seseorang hatinya keras. Begitu juga orang yang hatinya setengah keras. Ya, ketika melakukan kesalahan diingatkan, sikapnya pasti defensif. Defensif itu ya tidak mau diingatkan gitu. Kalau diingatkan tersinggung gitu. Sekalipun nanti dia muncul kesadaran, oh ya terima kasih tadi telah diingatkan gitu. Tapi ketika awal itu defensif gitu. Nah ini juga ada ya pada diri seseorang yang hatinya ya setengah keras, setengah lembut itu. Muncul kesadaran, mengakui kesalahan, tapi tidak sampai nangis gitu. Lah yang ketiga itu tipenya ya sangat lembut sekali, yaitu orang-orang sholihin yang rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah itu sudah mendominasi dirinya. Rasa takut dengan ancaman Allah berupa api neraka, rasa takut ya dengan azabnya Allah ya yang sudah terbukti diberikan, diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Itu rasa khaufnya, takutnya itu sampai nangis ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini kita bisa melihat ya kira-kira posisi kita ada di mana gitu. Apakah yang pertama ya hatinya keras, angkuh, sombong, ya sudah jelas dia maksiat, minum-minuman, judi, ketika diingatkan malah marah, malah ya bisa emosi gitu. Ini karena keras. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahum Allahu marad, diingatkan bukannya sadar, semakin tambah emosi, bahkan bisa salah persepsi dan akhirnya ya bisa berantem. Orang-orang yang model seperti ini hatinya sangat keras. Karena itu dengan penjelasan mu'alif di sini ya paling tidak kita pada posisi yang kedua ya ketika melakukan kesalahan ada kesadaran untuk beristighfar. Ketika melakukan dosa-dosa itu punya kesadaran untuk menambah istighfarnya. Karena yang merasa malu kepada Allah. Nah, ini sudah mulai muncul rasa khauf. Walaupun belum bisa nangis, ya nggak apa-apa. Yang penting ketika melakukan kesalahan terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sehingga ada kemauan untuk menjaga diri, ya, untuk berhati-hati. Ya, ini yang kedua. Nah, level yang ketiga ini ya level yang sudah istimewa, ya, kelembutannya sedikit jatuh pada kemaksiatan, ekspresi yang muncul adalah berlinangan air mata karena penyesalan dan rasa takut kepada Allah itu lebih dominan. Gitu.
Lah orang-orang yang seperti ini ya memiliki kelembutan hati sampai muncul ya mata berlinang air mata ya. Itu siapa? Wa kana ala hadzal maqam, dan orang-orang yang berada pada makom ini ya, makom ketiga tadi yang hatinya lembut ya, ketika ya sedikit melupakan Allah nangis, ketika melakukan kemaksiatan nangis gitu. Al-imamu yaitu Imam Abu Bakar As-Siddiq ya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq termasuk kelompok yang ketiga ini, yaitu memiliki kelembutan hati. Setiap melakukan kesalahan ya air matanya berlinangan sebagai wujud rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya siapa? Wa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab. Umar itu dikatakan sahabat yang paling keras. Tapi kerasnya demi kebenaran dan keadilan. Sedangkan sikap pribadinya itu lembut dan halus. Ya, maka di sini letak ya kelebihan Sayyidina Umar bin Khattab itu ya tegas ya karena untuk keadilan, ya lembut karena memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat tinggi ya. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau ya tidak pernah tidur di istana atau tempat yang diberikan oleh negara untuk istirahat. Beliau tiap malam berkeliling ya, pengen tahu seperti apa umatku, seperti apa rakyatku gitu. Ini Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Karena rasa takutnya kepada Allah itu ya sangat tinggi, sehingga khawatir dan malu suatu saat nanti ketika dihisab harus seperti apa itu. Maka mereka lebih ya memilih bersikap hati-hati ya untuk supaya tidak jatuh pada tafrid, pada kesalahan-kesalahan itu. Kemudian wa Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar yaitu putranya Umar yang namanya Abdullah juga sama memiliki kelembutan hati. Wa Abu Darda, dan Abu Darda radhiyallahu anhum ya, ini juga beliau dikenal kesolehannya. Wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Wa kana, dan ada li Umar bin Khattab ya, bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, apa khattani, dua garis, aswadani, yang hitam, fi wajhihi, di wajahnya, min majrad dumu'i, yaitu dari tempat mengalirnya air mata. Jadi Umar bin Khattab ya, di dalam wajah itu ada dua garis kiri kanan, nampak hitam ya, ternyata itu adalah tempat keluarnya air mata ya. Tiap malam selalu nangis, tiap malam selalu merasa malu kepada Allah, merasa takut kepada Allah, sehingga air matanya terus menerus mengalir ya, membuat khattani aswadani, yaitu dua garis hitam di wajahnya. Nah, ini levelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu apalagi kita. Maka dengan ngaji seperti ini akhirnya kita bisa menjadi
sadar, introspeksi, ya bisa belajar. Ternyata kesalehan orang-orang terdahulu, termasuk para sahabat Nabi, luar biasa. Maka keteladanan yang telah contohkan oleh para salafus sholih tentu ya memiliki relevansi ya bagi para salik yang hidup di zaman sekarang kalau kita meneladani sikap-sikap ya orang-orang yang soleh tadi. Wa kadzalika, dan demikian itu Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Ibnu Abbas. Wa kadzalika, dan demikian juga li Umar bin Abdul Aziz, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini sahabat-sahabat yang masyhur kesalehannya. Wa Yazid Ar-Raqasi, dan Yazid Ar-Raqasi, wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad ini dulu di Baghdad itu terkenal ya nakalnya gitu. Kemudian muncul kesadaran ya akhirnya menjadi seorang salik yang menuju Allah. Itu Fudail bin Iyad juga tiada malam terlewatkan tanpa urian air mata. Wa Bashar al-Hafi, dan Bashar al-Hafi, wa Ma'ruf al-Harqi, dan Ma'ruf al-Harqi radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa kana, dan ada siapa Yazid Ar-Raqasi, Yazid Ar-Raqasi rahimahu, semoga merahmatinya siapa Allah. Idza dakhala baitahu, baka idza dakhala, ketika masuk siapa Yazid Ar-Raqasi baitahu, di rumahnya, baka maka menangis. Jadi Yazid Ar-Raqasi ini kalau masuk rumahnya yang terjadi adalah baka, beliau nangis. Wa idza qaruba, dan ketika dekat ilahi kepadanya apa at'amu, makanan, baka maka dia nangis. Ya, begitu juga ketika dia dekat dengan makanan nangis juga. Wa idza jalasa, dan apabila duduk siapa Yazid Ar-Raqasi ilahi kepadanya, wa idza jalasa, dan apabila duduk ilahi kepadanya siapa ikhwanuhu, saudaranya, baka maka dia nangis. Wa abkahum, dan ya paling nangis di antara mereka. Wa yaqulu, dan dia berkata, wa hal khalaqta an-nara illa limisli, dan sungguh engkau telah ciptakan an-nara, api, illa limisli, kecuali ya, sepertiku. Wa kana Umar bin Abdul Aziz. Sekarang ya yang dibahas adalah sahabat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, tula lailatihi, sepanjang malamnya, yabki, dia nangis ya, wa yajulu, dan berjalan siapa Umar bin Abdul Aziz fi darihi, pada rumahnya, wa yasrahu ila sobahi ya, wa yasrahu, dan dia ya, terseduh-seduh ya, ila sobahi, sampai pagi. Wa kasiron, dan sering ma yaqau ya, sesuatu yang terjadi mahasian ya, dalam keadaan ya tidak sadar, alaihi, atasnya. Wa kana, dan ada radhiyallahu anhu siapa Umar bin Aziz, yusalli, salat siapa Umar bin Abdul Aziz, fi sutuhi ghurfatihi, di atas gentengnya, fayabki, maka menangis siapa Umar bin Abdul Aziz, fi sujudi, pada sujudnya, hatta tajri, sehingga mengalir apa dumu'uhu, air matanya, wa taqattara minal mizabi alan naimi ya,
dan ya air matanya itu terurai ya membasahi ya seluruh wajahnya hatta yadunnu annahu sahabatun amtarat ya sampai orang-orang pada mengira bahwa itu adalah ya hujan yang turun dari langit itu. Jadi begitu basahnya ya ketika Umar bin Abdul Aziz ini ya sedang bermunajat kepada Allah, yang ada tidak ada lain kecuali yaitu air mata yang berlinang. Berikutnya wakanat Rabi'ah al-Adawiyah, wakana dan ada siapa Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang sufi wanita masyhur ya, di Mesir ya. Tabki menangis siapa Rabi'ah, watarusu dan membanjiri dam'uha ya air matanya Rabi'ah haulaha sekitarnya hatta yadunnas sehingga menyangka siapa dakhil orang yang masuk anna dzalika sesungguhnya itu min ma'il wudu'i dari air wudu. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang sufi wanita yang masyhur, itu tiap malamnya ya tidak terhenti menangis. Wa kana Ibnu Samah rahimahullahu taala idza hama majlisahu wa tabakan nas yadhkuruhu lahum buka'an Dawud alaihi salam wa buka'u Dawud at-Ta'i wa buka'u Sufyan as-Sauri wal Fudil bin Iyad wa Umar bin Uzais wa adrabahum fayastaghirun nas indan dalik buka'uhum bijan bi buka'an haula. Itu ini ya sering dilakukan oleh para sufi yang nama-namanya disebut tadi. Wa kana Ka'ab al-Ahbar, dan ada siapa Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, yaqulu berkata siapa Ka'ab al-Ahbar li'an abki min qasyatillah hatta takhruju min aini qitratun wahida ahabbu ilayya min atasaddaqu bihablim min dhahabin wa ana ghalidul qalbi wa indun fa inan nafsa qad ta'jubu man yatasaddaqu bihabli dhahabin wa la ta'jubu idza baqita. Jadi Ka'ab bin Ahbar ini berkata ya dia menangis ya ketika ditanya kenapa kamu menangis, jawabnya ya min khosyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan murkanya. Ya. Ini alasan Ka'ab al-Ahbar itu. Ya. Seandainya dia itu atau sedekah bi jabalin min dahabin, seandainya aku itu sedekah ya satu gunung dari emas, wa ana ghalidul qalbi, dan aku keras hatinya. Buat apa kalau sedekah satu gunung tapi hatinya keras? Fa innan nafsa, maka sesungguhnya nafs jiwa qad ta'jubu, sungguh telah kagum biman yatasaddaqu, dengan orang yang sedekah bijabali dhahabin, dengan gunung emas, wala ta'jabu, dan tidak kagum idza bakiyat, ketika jiwanya nangis, idza bakaita, ketika kamu nangis gitu. Wa kana, dan ada siapa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Ali bin Abi Thalib ya, ini sahabat Ali ya, yang masyhur. Alamatus sholihin, bermula alamatnya orang-orang soleh. Syafratul alwani, yaitu kuning ya warnanya. Wa amsal uyuni, syafratul alwan itu maksudnya
kulitnya itu agak kekuningan ya karena kurang tidur. Wa umsul ayoni, dan matanya itu kehitam-hitaman, agak celong karena malam tidak tidur. Wa dubulus safati, dan kering lidahnya. Aimin kasroti sahrihim, karena saking banyaknya meleknya. Wa bukaihim, dan nangisnya. Wa joihim, dan laparnya. Wa kanal Fudil bin Iyad, dan ada siapa pun Fudil bin Iyad, yaqulu, berkata Fudil bin Iyad, laisal buka, ya tidak ada al buka nangis, buka al aini, yaitu nangisnya mata. Innamal buka, sesungguhnya nangis itu buka ul qalbi, yaitu menangisnya hati. Ya, ini Fudil bin Iyad menjelaskan. Jadi nangis itu bukan sebatas nangis air mata bercucuran, yaitu air mata buaya. Kalau ada orang nangis katanya taubat, besok begitu lagi. Nah, Fudil bin Iyad menjelaskan nangis yang sesungguhnya itu ya nangis yang didasari dengan kesadaran hati, kelembutan hati. Jadi nangisnya nangis serius, nangis sebagai ekspresi penyesalan dan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula, maka sesungguhnya laki kotabka, terkadang menangis siapa laki-laki, terkadang nangis apa ainahu, dua matanya, wa qalbuhu, dan bermula hatinya, qasyun, itu keras itu. Jadi ada kalanya laki-laki itu nangis kedua matanya, sedangkan hatinya tetap keras. Nah, ini air mata buaya, pura-pura nangis biar kelihatan ya kayak orang solih, tapi hatinya tetap keras, nggak tersentuh ya apapun gitu. Wa kana radhiyallahu anhu, dan ada siapa Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu, yaqul, berkata siapa Fudil bin Iyad, bukaul munafiki, bermula nangisnya orang yang munafik. Yakunu, ada apa nangisnya orang munafik, min ra'sihi, dari kepalanya. Jadi maksudnya orang munafik itu di hadapan banyak orang pura-pura nangis gitu. Nah, ini bisa menjadi peringatan ya buat kita gitu. Jangan sampai nangis itu menjadi alat komersialisasi gitu. Karena ada, saya pernah dengar cerita ya, dari orang yang mengalami langsung. Jadi mengundang seorang tokoh ya, itu kalau ditambah dengan paket nangis al-buka, itu nangis di hadapan sama, itu harganya beda. Zikir tok beda gitu. Nah, ini yang dikritik oleh para sufi, itu bukaul munafik, itu nangisnya orang munafik. Nangisnya untuk kepentingan duniawi, komersialisasi. Ya, kalau politisi nangisnya untuk mencari sensasi, untuk mencari perhatian. Nah, para sufi nangisnya dari hati, sedihnya dari hati, bukan karena disorot kamera terus nangis sesenggukan. Gitu. Kameranya nggak nyorot, ketawa lagi. Nah, ini bukan seperti itu yang dimaksud oleh Fudil bin Iyad. Jadi kalau nangis yang seperti itu, itulah nangisnya orang munafik, min ro'sihi la min qalbihi, nangisnya bukan dari dalam hatinya. Wa kana Sufyan as-Tsauri, dan ada siapa Sufyan as-Tsauri,
rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu berkata siapa Sufyan As-Tsauri, al-buka'u bermula nangis, asy'aratu azzain itu ada 10 bagian, wahidun satu minha dari 10 lillahi karena Allah. Ini luar biasa. Syekh Sufyan As-Tsauri menjelaskan model-model nangis itu ada 10 bagian, satu di antara 10 itu yang nangisnya ikhlas lillah. Watis antu dan bermula 9 kulluha semuanya riyaun itu riya. Jadi yang 9 itu riya. Tadi termasuk nangis paket itu. Kalau plus paket nangis ya harganya beda. Itu. Ini sudah dikritik itu nangis riya. Riya ya tidak ada nilainya di hadapan Allah karena orientasi orang yang riya itu kan ingin mencari perhatian makhluk, ingin mencari perhatian orang. Bukan nangis yang ikhlas. Ya nangis ikhlas ya nangis ketika dia sholat tahajud sendiri, baca istighfar sendiri, kemudian berlinangan air mata dan tidak ya dibuat status dan juga tidak dibuat bangga-banggaan dan cerita kepada orang lain. Gitu. Jadi nangisnya lillah, cukup Allah yang tahu. Gitu. Ya bisa jadi nangisnya benar nangis karena banyak dosanya. Terus habis itu dibuat status, Masya Allah semalam saya tahajud, zikir, air mata berlinangan. Nah ini jatuhnya ya yang ke-9 ini yaitu riyaun, pamer. Fa idza jaa dzalikal jazaa'u, maka apabila datang balasan tersebut alladzilillah yang karena Allah fis sanati maratan ya pada tahun raratan wahidah sekali, naja maka selamat sohibu siapa orang yang memiliki nangis minan nari dari neraka. Jadi kalau kita bisa menangis sekali saja dalam setahun atau seumur hidup, tapi nangisnya lillah karena Allah, karena rasa takut, ya rasa penyesalan, ya. Jadi tidak karena makhluk, gitu. Ini kalau sekali aja naja sohibuhu minan nar, insya Allah jika Allah menghendaki. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif ini penting ya sebagai apa tahapan perjalanan seorang salik ya ketika dia lagi masuk dari perjalanan menuju Allah ya tahapan-tahapan untuk melihat indikator apakah hatinya sudah lembut atau sedeng atau kasar itu ya bisa dilihat dari ekspresi batiniahnya. Kalau dia mudah nangis, nangisnya ya karena Allah, itu berarti ya kelembutannya itu sudah mulai muncul. Tapi ada juga yang nangis tapi nangisnya dilihat kamera, dilihat orang, ya ini nangis air mata buaya. Nah, keterangan para sufi ya nangis yang istimewa itu apabila nangis kita karena penyesalan atas dosa-dosa kita dan rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kelembutan hati ya, mudah tersentuh dan mudah meneteskan air mata yang didasari dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin.